Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Di hadapan saya ini ada sebuah motor Honda Beat keluaran tahun 2011 ya, Mah? Oh, 2012. Nah, saya bukan mau review motornya, tapi saya kali ini akan membuat tutorial cara membuat kunci atau kontak rahasia anti maling di motor jenis motor Beat ini. Saya nggak bongkar motor ini karena motor ini sudah dipasangi kunci sekitar ya mungkin hampir dari baru ya. Saya pasang kunci rahasia anti maling. Kenapa? Karena untuk menjaga-jaga saja dan untuk menambah rasa aman ketika motor saya tinggalkan agak jauh dari rumah ataupun dari jangkauan saya ya. Jadi agak tenang lah gitu. Karena akhir-akhir ini untuk daerah saya ini banyak sekali pencurian motor, bahkan satu rumah sampai ada 2 motor langsung diembat maling ya. Jadi saya ingin kembali mengulas dan tertarik untuk membuat tutorial videonya ataupun untuk membuat video tutorialnya bagaimana supaya motor kita aman dari gangguan tangan-tangan jahil ya. Dan motor ini sudah saya pasang kunci rahasianya dan fungsinya kurang lebih seperti ini. Hampir seperti sama yang saya buat video di tutorial membuat kunci anti maling di motor sebelumnya. Tapi untuk motor yang sebelumnya itu adalah motor Yamaha ya. Ada sedikit perbedaan untuk cara cara instalasinya, karena mungkin tergantung dari instalasi kelistrikan motor tersebut ya. Dan untuk sekarang ini motor dalam keadaan siaga ya, istilahnya siaga anti malingnya sudah aktif. Fungsinya hampir sama seperti ini. Kalau apabila ini motor kontaknya ada yang membobol, taruhlah ini pakai kunci T, dan saya nggak mau ambil resiko pakai kunci saya asli aja ya. Apabila injection atau engine ya maksudnya diaktifkan ataupun kunci kontaknya di on kan seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Anggap saja kucingnya maling ya sampai lari seperti itu. Nah, untuk motor Beat ini sedikit berbeda dari motor Yamaha Xeon yang kemarin saya buat videonya. Dan untuk skemanya saya akan buatkan ini sangat sederhana sekali ya untuk motor ini, karena kelistrikannya sangat sederhana sekali. Kalau Anda buka kap depannya ini, tentunya ini untuk membuat kunci ini harus Anda membuka kap depannya terlebih dahulu. Di sini ada, tentunya di kontak ini ada kabel yang menuju baterai dan ada yang menuju engine ataupun mesin ya. Hanya 2 kabel saja. Cuman untuk motor ini akan lebih sederhana apabila Anda menggunakan ataupun akan memasang kunci rahasia yang tidak terlalu ribet dan biayanya pun murah, tapi hasilnya sangat memuaskan ya, dan ini sangat aman sekali. Oke, saya akan coba buatkan skemanya di buku saja ya, atau dicoret-coret saja, karena ini kalau untuk tutorial di motornya ini hampir sama saja, tapi ini justru lebih mudah daripada video yang saya buat kemarin untuk motor Xeon ya. Dan untuk kontak rahasianya ya tentunya ya dirahasiakan. Anda bisa simpan di mana saja tergantung Anda, yang penting aman, tidak kena air, dan tentunya sangat tersembunyi gitu ya. Mau di pojok atau di mana itu terserah, mungkin permintaan Anda yang mau buat. Oke, kita langsung ke dalam aja ya. Kita akan coba bikin coret-coretnya di buku ataupun skemanya supaya lebih jelasnya. Oke kawan, kita lanjut videonya ya. Tadi saya sudah kasih ulasan sedikit di motornya, dan ini kita akan coba kasih skemanya ya, skema sederhana saja. Yang pertama Anda sediakan mungkin ya itu tadi, motornya harus ada ya. Jadi sebelum motor Anda hilang ataupun motor Anda ada yang ganggu, ini untuk jaga-jaga saja, namanya juga usaha ya.
Jadi nggak ada salahnya saya buat video ini untuk Anda supaya lebih merasa aman dalam menggunakan motor, terutama untuk keamanannya, jangan sampai ada yang nyolong atau ada yang ngembat ya. Oke, yang pertama tentunya yang harus Anda sediakan sebuah saklar ya. Saklar. Aduh, sorry ini. Oke lah, nggak apa-apa, tapi kelihatan ya. Taruhlah ini, saya ini buat saklar. Oke, sorry ganti spidolnya dulu. Oke, kita ganti di halaman baru ya, supaya lebih jelas. Yang pertama harus disediakan tentunya saklar. Untuk saklar boleh sama seperti yang di video kemarin ya, kaki 3 ya. Kalau kemarin kaki 6, kalau ini boleh kaki 3, boleh kaki 6, dan yang dipakai hanya 3 titik saja ya. Taruhlah ini saklar ya, seperti ini. Ini untuk tombolnya, bisa ke kiri, bisa ke kanan ya. Dan ini untuk pinnya, taruhlah 3. Dan saya kasih nomor saja ya, 1, 2, 3 supaya lebih jelas ya. Dan taruh ini instalasi kunci kontaknya di sini ya. Nah, ini dia untuk kunci kontaknya. Anggap saja ini kunci kontak. Ini dalemannya. Nah, di daleman kunci kontak motor Beat ini hanya ada 2 kabel yang saya ketahui untuk Beat yang 2012 tadi ya. Taruhlah ya, ini ada 2 warna kabel lah ya. Dan tentunya di motor Beat tadi ada baterai. Taruh ini baterai. Ini kutub. Oke, bentar ya. Ini kutubnya. Di 2 baterai barang tentu sudah ada 2 kutub. Ya, ini kutub positif dan saya kasih kutub negatifnya. Dan biasanya di motor mungkin itu sudah hal yang wajib ya, klakson. Contohnya ini klakson ya, klakson atau horn lah. Seperti biasa di kutub klakson juga ada positif dan ada negatifnya. Oke, untuk membuat kunci rahasia anti maling di motor Beat ini sangat mudah sekali ya. Ini ada kabel seperti biasa. Ini taruhlah kabel untuk warna oranye, kabel positif yang masuk ke kontak dari baterai ya. Dan ini menuju ke mesin. Taruhlah ini mesin atau engine ya. Atau iyalah mesin atau ya mesin aja supaya lebih gampang. Taruh di mesin juga ada negatif dan tentunya juga ada positif. Di mesin ini bermacam-macam ya, sirkuit mesin lah, mungkin Anda tahu sendiri. Nah, untuk saklar tentunya ini udah barang tentu ataupun kontak, fungsinya untuk menyalurkan arus dari arus positif baterai menuju mesin, termasuk menuju starter. Oke kawan, mohon maaf tadi videonya terpotong tiba-tiba karena ternyata memori handphone saya penuh, tapi nggak apa-apa ya. Ini saya sadar skemanya udah hampir jadi full. Tapi akan saya ulas kembali ya, sedikit diulangi. Tentunya ini kembali dari awal, tapi skemanya udah saja saya langsung buat, nggak apa-apa ya, nanti akan saya terangkan saja. Yang pertama ini baterai ya, baterai aki atau istilahnya ini kunci kontak motor ya, kontak motor. Dan ini untuk saklar tambahannya ataupun saklar rahasianya yang Anda beli di
toko elektronik biasanya banyak. Dan ini untuk mesin atau engine ya, taruhlah ini anggap mesin motor atau kelistrikan motor terkumpul di sini supaya lebih mudah untuk memahaminya ya. Dan ini ada sebuah klakson ya, klakson internal motor aja, nggak usah pakai tambahan, atau mau pakai klakson tambahan juga boleh-boleh saja. Nah, untuk langkah pertamanya kita lari ke kunci kontak. Kalau Anda sudah bongkar box ataupun kap depan motor Beat tadi, Anda akan menemukan 2 buah kabel yang menuju kunci kontak ya. Biasanya untuk yang pertamanya itu masuk di baterai. Anda bisa cek aja pakai tes band DC, mungkin Anda silahkan cek sebelum dikontak motor ini dikontakkan. Anda akan menemukan aluran positif di salah satu sumbunya ya, yang langsung dari baterai. Dan untuk sumbu yang lainnya menuju ke engine, biasanya ke mesin. Sebelum dikontak ke sini nggak ada aliran listriknya ya, tapi kalau setelah dikontak tentunya ini mengalirkan aliran listrik positif dari baterai menuju engine. Nah, sebelum menuju engine, dari sumbu yang menuju engine kita potong terlebih dahulu ataupun pisahkan terlebih dahulu dari kabel yang menuju engine, dan kita masukkan di pin nomor 2 saklar tambahan tadi. Di sini ya, dari sumbu yang menuju engine, dari kunci kontak utama motor, kita masukkan dulu ke pin 2 ataupun pin tengah saklar tambahan tadi ya. Dan untuk berikutnya, dari saklar pin satunya, atau boleh Anda tukar ya, tergantung nanti mau kemana Anda arahkan aktif dan tidak aktifnya kunci saklar ini. Saya taruh aja lah, ambil nomor 1 dari pin saklar ini menuju ke engine, menuju kabel yang dipotong tadi, yang dipisahkan dari kunci kontak ya. Jadi masuknya di sini. Dan untuk pin 3-nya, pin kaki 3 saklar ini masukkan ke klakson bagian positifnya ya, jangan ketukar nih bagian positif. Karena untuk motor Beat ini klakson negatifnya langsung ke negatif ya, nyatu semua, jadi nggak usah pakai relay lagi. Termasuk dari baterai juga nyatu ke semua ground yang ada di body atau di mana saja ya, termasuk mungkin di bagian mesin juga masuk di sini ya. Dan cara kerjanya seperti ini ya. Kita langsung ke cara kerja. Apabila Anda menggeser kontak ke arah nomor 1, ini taruh saklar yang saya pakai di motor Beat ya, yang kontak sebaliknya dari titik tengah ke arah kanan ya. Jadi arus DC, arus positif DC dari stop kontak ini masuk di pin 3 saklar ini yang menuju ke klakson ya, yang menuju ke klakson. Jadi kalau kunci kontak diaktifkan, ini dia kunci kontaknya kita on kan, otomatis arus baterai yang ada di kontak ini akan masuk ke klakson, dan klakson pasti akan berbunyi ya, berbunyi. Dan tentunya arus ataupun mesin tidak akan mendapat suplai dari baterai, otomatis mesin tidak berfungsi dan tidak bisa dihidupkan, ataupun motor nggak bisa dihidupkan karena sirkuit mesin ini tidak mendapat asupan suplai setrum dari baterai. Nah, untuk kembali menormalkan, Anda tinggal menggeser ke arah kanan karena ini sebaliknya. Jadi yang motor akan kembali dalam keadaan normal karena arus DC yang ada di pin 2 saklar ini akan masuk ke pin nomor 1, dan pin 1 kembali masuk ke mesin. Jadi istilahnya ini keadaan motor normal tanpa ada alarm ya. Seperti itu kerjanya, mudah sekali.
Jadi Anda tinggal seperti ini saja. Skemanya nggak begitu ribet sebetulnya. Karena untuk klaksonnya nggak usah dirubah kabel, tinggal tambah saja. Karena untuk klakson motor Beat yang seperti tadi tidak menggunakan rangkaian lagi untuk mengaktifkan ini, kecuali rangkaian positif di sini ya. Yang menuju klakson ini biasanya ada saklar di stang. Taruhlah ini saklar di stang motor ya. Dan ini menuju positif. Jadi kalau kunci kontak dihidupkan, otomatis klakson siap dipergunakan. Dan apabila saklar kita tekan ya, saklar klakson nih. Jadi nggak usah rubah lagi sirkuit klaksonnya. Tidak hanya seperti motor Miosu yang kemarin saya sudah buat tutorialnya. Ini lebih sederhana, lebih mudah ya. Jadi Anda tinggal memutus dan menyambungkan arus dari kunci kontak ke mesin dan dari saklar ke klakson. Jadi insya Allah dengan trik seperti ini motor Anda akan lebih aman ya. Kita akan lebih tenang karena motor sudah dilengkapi dengan alarm ala kadarnya, tapi manfaatnya luar biasa. Itu menurut saya, karena saya udah menggunakannya cukup lama dan saya sampai saat ini alhamdulillah motor belum ada yang ganggu. Meskipun ada yang ganggu, kayaknya sudah diantisipasi dengan alat yang sederhana ini, sehingga 99% motor saya aman ya, insya Allah. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung aja komen lah, nggak apa-apa. Atau bagi Anda yang mau dibuatkan kunci kontak, langsung aja di komen juga bisa, nanti kita bisa konsultasi ya. Soal biaya, bagaimana kesepakatan. Terima kasih untuk Anda yang sudah nonton sampai akhir. Ketemu lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.